It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Tapi gila dia jalan. Awalnya semua normal-normal aja, Wak. Tapi pas aku baru selesai pipis nih, dia masih dalam kamar mandi nih. Tiba-tiba aku tahu macam ada orang dorong aku dari belakang dan blar gitu loh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi dengan malam Jumat. Itu berarti saatnya aku menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 283, Wak. Di video malam ini aku akan menceritakan kisah horor Wawa yang berkaitan dengan jasa les privat. Wawa kita yang kisahnya akan aku ceritakan malam ini, Wak, ternyata punya pengalaman horor ketika diajari oleh guru les privatnya yang tiba-tiba bertingkah janggal setelah gurunya hilang beberapa hari. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Tapi bentar dulu. Sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau ngemil dulu makanan kesukaan aku, yaitu CDA Korean Stick. CDA Korean Stick ini, Wak, adalah frozen food dengan cita rasa Korea yang rasanya lezat dan tentunya bisa dinikmati di segala situasi. CDA Korean Stick ini juga sudah bersertifikasi halal, higienis, dan juga mengandung protein ikan yang sangat baik untuk tubuh kita. CDA Korean Stick ini, Wak, punya dua varian rasa, yaitu CDA Korean Stick original dan CDA Korean Stick potato. Setiap satu pak CDA Korean Stick ini, Wak, isinya ada 3. Jadi bisa dinikmati bareng-bareng sama teman-teman kalian. Cara masaknya juga gampang. Udah tinggal kalian goreng aja dan langsung bisa kalian nikmati. Nah, karena tadi pagi aku sudah masak CDA Korean Stick rasa original dan rasa potato, sekarang aku mau makan dulu, Wak, ya. Crispy kali pasti sudah. Kita coba yang original dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya Allah. Nikmat kali, Wak, ya Allah. Teksturnya kalian bisa dengar sendiri kan tadi. Ada sosisnya dan tentunya juga ada keju, Wak. Kejunya lumer juga langsung di lidah. Mantap kali memang CDA nih. Tunggu sayang, ku habisinnya sekalian. Dan selanjutnya, ku habisin sekalian aja ya. CDA Korean Stick potato. Bismillahirrahmanirrahim. Ada keju mozzarella-nya. Tuh, jadi sosis keju gitu, Wak. Luarnya beneran crispy, tapi dalamnya kejunya lumer. Pokok crispy outside, melty inside gitu, Wak. CDA Korean Stick, enaknya daeba. Udah aku habisinnya sekalian ya. Kan habis, nggak mau aku sisakan. Buat kalian-kalian yang pengen ngerasain lezatnya CDA Korean Stick, langsung aja beli di minimarket, supermarket, atau toko frozen food terdekat kalian, Wak, ya. CDA ikan olahan bermutu. Jangan lupa juga untuk follow @CDA Seafood di media sosial ya, Wak, ya. Selamat mencoba. Nah, karena sekarang aku udah good mood, aku jadi makin semangat lagi ceritain kisah horor ini ke kalian. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Roni dari Jakarta. Halo, Kak Roni. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami sama Roni ini terjadi pada tahun 1999 yang lalu ketika Roni masih sekolah, Wak. Saat ini Roni sudah dewasa dan sudah bekerja ya. Nah, sedikit informasi aja tentang Roni, Wak. Dia ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Pak Rahman, ibunya bernama Bu Ratna, dan Roni juga punya 2 kakak yang masing-masing bernama Kak Aryo dan juga Kak Mita, oke? Nah, jadi di masa itu ceritanya Roni itu lagi sering sendirian gitu loh, Wak, di rumah gara-gara orang tuanya sibuk bekerja dan kedua kakaknya juga lagi sibuk kuliah. Nggak tega ngebiarin Roni sendirian di rumah. Akhirnya neneknya Roni yang bernama Nek Asih juga ikut tuh, Wak, tinggal di rumah itu untuk menemani si Roni. Nah, selama ditemani oleh neneknya ini, supaya Roni ini ada kegiatan tambahan, Wak, Bu Ratna atau ibunya juga mencarikan guru les privat supaya perkembangan belajar Roni ini tetap terawasi lah gitu. Dan setelah beberapa saat mencari, akhirnya ibunya atau Bu Ratna ini
ini pun mendapatkan seorang guru privat yang bernama Pak Heri dari salah satu lembaga bimbingan belajar kayak gitu. Nah jadi Pak Heru ini adalah guru bimbel yang bisa dipanggil ke rumah gitu loh Wak, privat. Nah waktu itu Roni ini dijadwalkan mengikuti les dengan Pak Heru sebanyak 2 kali dalam seminggu. Nah setelah menjalani beberapa kali pertemuan, Roni pun ngerasa cocok lah itu kan sama Pak Heru. Karena selain penjelasan dia tuh mudah dimengerti, nah dia Pak Heru ini juga merupakan guru les yang baik gitu loh. Dia ramah dan dia ini juga menyenangkan. Saking baiknya Pak Heru, Wak, Roni ini bahkan menganggap Pak Heru tuh bukan sebagai guru les saja, tapi itu udah macam sebagai seorang bapak lah gitu. Nah dia betul-betul perhatian dan sangat ngomong kali gitulah sama anaknya. Itu yang kurasa kata si Roni kan. Nah pokoknya Wak, momen-momen ketika les bareng Pak Heru ini adalah menjadi momen yang paling menyenangkan lah bagi Roni kala itu, berkesan kali gitu. Nah sampai kemudian pada suatu hari Wak, Roni ini mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terlihat dari perilaku Pak Heru yang dikenal menyenangkan ini. Jadi ceritanya pada suatu hari Kak Mita, kakaknya Roni, akan berulang tahun Wak yang ke-21. Nah untuk merayakan hari ulang tahunnya, Bu Ratna pun merencanakan ingin merayakannya dengan makan malam bersama di sebuah restoran. Kita sebut aja lah namanya restoran A ya di situ. Nah menjelang hari H datang Wak, Bu Ratna ini ngomong lah ke Roni, Roni besok kamu nggak usah lah pergi les dulu, soalnya kita mau makan-makan ngerayain ulang tahun Kak Mita. Nanti supaya acaranya agak rame, ku aja lah itu siapa kawanmu tuh gitu kata mamanya. Oh iya nanti aku ajak Ricky Maya gitu. Oh iya ya boleh. Suruh Ricky juga aja orang tuanya biar rame aja sekalian. Nanti datang ya ke restoran A, kita ketemuan di sana gitu kata mamanya lagi kan. Oh iya nanti aku kabari Ricky. Pak Heru diajak nggak kata Heru kayak gitu kan. Oh Pak Heru udah mama ajak kok, kemarin mama minta tolong ke petugas bimbel buat ngundang Pak Heru, bilang Pak Heru nanti ada makan malam ya kayak gitu. Nah by the way waktu itu Bu Rana ini pengen ngundang Pak Heru secara langsung memang, tapi karena nggak sempat ketemu, makanya itulah ibu tuh nelpon pihak bimbel dan menitipkan pesan kalau minta tolong ya nanti Pak Heru suruh datang ke restoran A jam sekian, nah kayak gitulah gitu kan. Dah lah tuh setelah mengundang Ricky dan juga Pak Heru pada hari yang sudah ditentukan Wak, Roni dan juga keluarganya langsunglah pergi ke mana, ke restoran A itu. Nah nggak lama setelah mereka sampai, Ricky kawannya Wawa ini juga datang ke sana bersama orang tuanya juga. Nah setelah semua orang berkumpul, hanya ada satu tamu saja yang belum datang, yaitu Pak Heru. Nah di situ Roni nanyalah sama mamanya kan, Pak Heru betulan ada mama undang nih, kok Pak Heru belum datang juga? Katanya udah kok, kemarin mama udah bilang, mama udah titip pesan sama pihak bimbel, udahlah tungguin aja lah, siapa tahu rumahnya Pak Heru memang jauh kali nak, atau bisa juga Pak Heru lagi nungguin Kopaja nih kata Bu Rana. Dan FYI Wak, pada masa itu transportasi di Jakarta, ini Wak di Jakarta ya, lupa aku kasih tahu, transportasi di Jakarta tuh belum sepadat sekarang. Di zaman itu transportasi umum tuh cuman ada angkot sama Kopaja aja, itu pun Kopajanya sering ngetem, sering berhenti lama buat nungguin penumpang sampai busnya itu penuh. Nanti kalau udah penuh barulah itu jalan ke tujuan. Nah mungkin hal itu yang bikin Pak Heru ini telat ke restoran A, pikir mamanya kayak gitu. Tapi Wak setelah kami tunggu-tunggu sekian lama, Pak Heru tuh nggak datang-datang juga. Nah karena takut kemalaman, mereka pun udah kelaparan lah pula ya kan. Mereka pun memutuskan untuk segera memulai acara tersebut tanpa kehadirannya Pak Heru. Udah lah yuk kita duluan aja yuk ibu-ibu gitu. Happy birthday to you Mita, happy birthday to you Mita, gitu-gitu lah pokoknya kan. Nah merayakanlah hari ulang tahunnya Kak Mita di situ. Nah setelah acara itu selesai Wak, Pak Heru masih juga belum datang. Itu ya heran aku karena dia, karena apa? Karena sejauh yang dia tahu Wak, sejauh yang si Roni ini tahu, Pak Heru tuh orangnya on time kali dan dia tuh nggak pernah ingkar janji. Kalaupun Pak Heru tuh nggak bisa datang, biasanya Pak Heru tuh pasti bakal ngabarin kami dulu kok gitu. Tapi ini enggak Wak, Pak Heru tuh nggak ngabarin sama sekali. Tapi udahlah gitu, karena memang acara udah selesai kan, keluarga Roni pun memutuskan untuk meninggalkan restoran itu tanpa menunggu Pak Heru lagi. Dan sebelum mereka pergi nih ninggalin restoran, Bu Rana sempat berpesan sama kasir, Mbak nanti kalau ada orang kesini namanya Pak Heru, ciri-cirinya kayak gini, tolong sajikan makanan ya Mbak, sekalian aja saya yang bayar. Beliau sebenarnya tamu saya tapi belum datang-datang nih. Sama ini minta tolong saya titip uang ya, bilang dari Bu Ratna untuk ganti ongkos pergi ke sini dan balik, ongkos PP lah gitu. Ini juga nomor telepon rumah saya, kasih tahu juga sama beliau, siapa tahu beliau membutuhkan, kata Bu Ratna ke kasir restoran. Oh iya Bu, siap, nanti kalau misalnya orangnya datang akan saya sampaikan dan akan saya berikan semua yang ibu pesan tadi, kata Mbak kasir. Dah lah tuh, setelah menyelesaikan urusan pembayaran Wak, Roni sama keluarganya nggak langsung balik tuh, tapi kami jalan-jalan dulu lah. Nah dia sampai sekitar jam 10 malam. Nah setelah puas jalan-jalan barulah itu mereka balik ke rumah ya kan. Nah pas baru sampai rumah Wak, Roni dan juga keluarganya dengar ada suara telepon berdering gitu. Gitu.
Tapi karena kami udah capek kali kan habis jalan-jalan, mereka semua nih kompak, bukan kompak sih, gak ada yang mau ngangkat telepon itu, Wak. Tapi makin dibiarkan telepon tuh makin berdering-dering lagi kan, sampai ya udahlah mama pun jadi keganggu nih Bu Ratna. Dia ngebat, ini siapa yang nelfon malam-malam kayak gini nih, berhenti pula lagi teleponnya karena udah dimatikan, nelpon dia lagi, matikan nelponnya lagi. Nah karena nggak tahan dengan sama dering telepon itu, Bu Ratna lah yang ngangkat teleponnya. Nah pas diangkat, Wak, ternyata yang nelpon kasir restoran tempat mereka makan tadi tuh. Kasir tuh nelpon, ibu permisi, mohon maaf Bu, mohon maaf sekali mengganggu malam-malam, saya kasih restoran Bu, saya mau ngabarin Pak Heru yang ibu bilang tadi sampai sekarang nggak datang-datang, restoran kami ini udah tutup Bu, ini uang yang ibu titipkan tadi baiknya diapain ya Bu ya, kata gitu. Oh gitu, ya sudah kalau gitu uangnya buat tips kalian aja lah, makasih ya udah ngabarin saya, kata Bu Ratna. Oh iya Bu, sama-sama, mohon maaf ya Bu ya sekali lagi, makasih juga ya Bu tipsnya, selamat malam Ibu. Dah dimatikan lah sama si mbak ini. Oh iya Mbak, Pak Heru nggak datang juga ke restoran kan, Wak. Nah setelah menutup telepon, Wak, Bu Ratna ini sempat kepikiran sama Pak Heru. Gara apa ya, tumben-tumbennya dia nggak ada kabar, Wak. Kemana Pak Heru nih ya? Dia pasti lagi ada kesibukan lain ini, makanya dia nggak sempat ngabarin kami. Ya udahlah nggak apa-apa lah, semoga Pak Heru baik-baik aja gitu, kata Bu Ratna kan, Wak. Nah 2 hari setelah ulang tahun Kak Mita itu, Wak, Pak Heru akhirnya datang tuh, Wak, ke rumahnya Roni buat ngajar les lah seperti biasa. Nah ketika ketemu sama Pak Heru, ya Roni langsung nanya lah kan, Pak, Bapak kemarin kemana? Kok nggak datang ke acaranya Kak Mita? Nggak ngabarin juga Bapak, kata Roni. Oh iya maaf Roni, kemarin Bapak nggak sempet ngabarin soalnya Bapak ketiduran. Nanti Bapak juga mau sampaikan permohonan maaf ke Mama, ke Papa, sama Kak Mita juga, kata Pak Roni kan. Oh iya Pak, nggak apa-apa, kami tuh loh Pak sempat khawatir gara-gara Bapak tumben nggak ada kabar gitu kan. Iya ya udah nggak apa-apa, yuk kita belajar lagi. Nah selesai mengobrol, betulan Wak, mereka pun kembali melanjutkan belajar les seperti biasa. Tapi ketika les itu berlangsung, Roni ngerasa hawa di rumah aku kok macam sunyi, macam sunyi, nggak kayak biasanya. Bahkan bukan sunyi lagi, kok kayak agak-agak mencekam rumahnya kayak gitu. Hawanya lain lah pokoknya. Nah meskipun ngerasa janggal, Wak, di situ Roni berusaha menepis pikiran buruknya dan udah dia kembali lagi belajar tanpa mempedulikan kejanggalan itu. Tapi pas udah fokus belajar lagi nih, disinilah Roni malah dikejutkan dengan sebuah kejadian mistis yang gak akan pernah aku lupakan seumur hidup aku, Nat. Jadi nih Wak, pas lagi asik-asik belajar tuh kan, Roni kebelet pipis. Dia minta izin lah sama Pak Heru, Pak saya ke toilet bentar Pak ya, katanya. Oh iya cepat. Tapi gila dia jalan. Awalnya semua normal aja, Wak. Tapi pas aku baru selesai pipis nih, dia ini masih dalam kamar mandi nih. Tiba-tiba aku tahu, macam ada orang dorong aku dari belakang dan dar gitu loh, sampai terjungkal aku dekat bak mandi itu, dar kayak ini ditolak. Apa nggak teriak wah gitu? Aku tutup mata, aku nggak berani aku buka. Aku di kamar mandi itu sendiri, nah pintu kunci, aku ditolak. Tutup mata, apa tuh gitu sungkur tuh, tolong gitu, wah gitu. Nah tapi ada yang dengar suara teriakan aku karena nggak ada yang nyamperin. Nah karena nggak ada yang bantuin, Wak, Roni langsung buka mata, langsung dia berlarikan keluar kamar sambil tenangis. Roni, Pak Heru tolong Pak, tolong, gitu. Nyusul Roni ke Pak Heru ya kan. Nah waktu denger teriakannya si Roni ini, Pak Heru noleh dia, Wak, ke aku, tapi ekspresinya datar, Nat. Ada apa Ron? Kata dia gitu. Itu loh Pak, barusan Pak saya didorong di bak mandi, Pak. Ada yang ngedorong saya dari belakang, Pak. Ditengok sampai saya basah-basah semua bajunya nih, kata. Masih dengan ekspresi datar. Nah dia cuman, Pak Roni diam ya dengar kan? Betul-betul datar, nggak ada yang kayak panik apa enggak. Diam deh. Habis itu Pak Heru nih, Wak, beranjak deh dari kursinya. Dia berjalan lah ke toilet itu, ke kamar mandi itu, tanpa berkata sepatah kata apapun ya kan. Pergi dia jalan, nengok Pak Heru pergi, ikut aku di belakang, aku sendirian ya kan, ikut di belakang. Dan pas mereka berada di depan kamar mandi nih, Wak, pintu kamar mandi, di situ Roni melihat Pak Heru tiba-tiba diam. Dan gak lama kemudian Pak Heru ini tersenyum dia sambil melambaikan tangannya. Gitu. Di depan kamar mandi, seolah-olah lagi nyapa ada orang dalam kamar mandi aku tuh, kata. Ngapa Pak Heru nih? Belum sempat mencerna apa yang terjadi, Wak, tiba-tiba astagfirullahaladzim, Roni dikejutkan dengan kemunculan sesosok wanita bermata dan bermulut bolong dari pintu kamar mandi. Abis itu noleh dia ke si Roni, Wak, lari lah, wah, siang-siang loh itu, Nat. Ada hantu, kata si Roni, udah panik lagi kan. Nah nenek asli kan tinggal di situ, lagi tidur siang pula waktu itu. Kebangun si nenek kan langsung hampiri si Roni, ngapa kamu nih? Pas pula waktu itu ke Aryo sama Kak Mita balik juga dari kampus, Nat. Nah pas nengok aku tuh ketakutan ya, mereka nanya lah kan, kok kenapa dek? Ngapa aku basah kuyup kayak gini nih ya? Habis ngapain kau? Gak ada hantu, Kak, di kamar mandi gak ada hantu. Tadi lo aku didorong di bak mandi, makanya baju aku basah kayak gini. Hah? Hantu? Masa sih? Perasaan selama kita tinggal di sini nggak pernah lah ada hantu kayak gitu. Tuh lagi halu kok nggak? Iya betulan, nggak, aku nggak bohong. Kalau nggak percaya tanya langsung sama Pak Heru. Pak Heru tuh ada
depan kamar mandi itu. Dia juga ngelihat kok sosok penampakan tuh. Nah pas Roni bilang kayak itu, Nek Asih pula yang nanya, hah? Pak Heru? Kok Pak Heru datang? Ada Nek, itu ada lagi depan kamar mandi. Nenek nggak tahu kan, nenek lagi tidur siang kan Wak. Nah karena penasaran, Nenek, Kak Bita sama Kak Aryo ini betulan ngecek juga Wak ke kamar mandi macam yang dibilang sama si Roni. Nah pas mereka udah nyampe kamar mandi Wak, nggak ada Pak Heru. Nggak ada Pak Heru, tidak ada di sana. Mana Pak Heru Wak? Iya ya mana ya? Pak Heru sempet nyari tuh kami keliling rumah ya kan. Tak dia pergi ke dapur kah, tak kemana, nggak ada. Ada, jangankan Pak Heru, sendalnya Pak Heru yang nggak ada dekat rumah tuh. Nah karena tidak menemukan tanda-tanda kehadiran Pak Heru di situ, jadi mereka beranggapan kalau Roni kau lagi halu nih, kau lagi kepikiran Pak Heru mungkin deh. Ada kok, nggak ngapa pula aku halu, nampak aku tadi ku tengok tuh di meja depan tuh ada nggak buku-buku aku terbuka, ngapain aku belajar sendirian, orang selama ini belajar sama Pak Heru. Betul memang buku-buku aku terbuka Nat, cuma tuh tas sendalnya Pak Heru tuh nggak ada. Balik lagi ke kamar mandi kan, ku cari betulan Pak Heru lagi ngerjain nih, tengoknya betul nggak ada, kosong. Disitulah Nat, disitulah aku baru langsung merinding aku jadinya. Astagfirullahaladzim, apa tuh tadi ya? Aku nggak halu waktu itu Nadia, dengan sangat jelas aku tengok dia datang. Kami sempat belajar ngobrol tuh. Memang agak lain sih dia waktu itu. Cuma itulah, malam tuh demam, siapa ini langsung si Roni. Nah gara-gara dia tuh demam, besoknya dia nggak sekolah lah ya kan. Nah selama Roni istirahat di rumah ini Wak, semuanya berjalan normal nih, tanpa ada keanehan apapun. Tapi ketika memasuki sore harinya lagi nih, di situ Roni kembali mengalami teror mistis yang tidak kalah mengerikan lagi Wak, datang lagi. Jadi ceritanya sore itu Roni itu lagi tiduran Wak di kamar, sementara neneknya lagi mandi. Nah selang beberapa saat kemudian Roni nih ngeliat macam ada sekelebat bayangan orang tuh loh Wak, lewat depan kamar aku. Dan by the way waktu itu pintu kamar Roni itu sengaja dibuka Wak, nggak ditutup. Gara-gara dia masih parno kali sama kejadian kemarin kan. Buka pintu tuh Wak, ada bayangan lewat dan ngeng. Waktu nengok bayangan itu Wak, perasaan Roni mendadak berubah nggak enak langsung. Ini apa lagi nggak enak perasaan aku. Nah gara takut Roni pun memutuskan untuk menyalakan lampu supaya kabarnya jadi lebih terang. Sore itu memang aku matiin dia biar bisa tidur, biar bisa tenang lah itu kan, nggak silau mataku. Aku hidupin lampu. Waktu lampu tuh nyala Wak, Roni nggak sengaja noleh lagi ke arah jendela, bukan ke arah pintu, dia noleh ke arah jendela. Nah dari pantulan jendela itu ada sosok laki-laki, sosok laki-laki terbang ya, melayang-layang di atas langit kamar Roni. Astagfirullah. Enggak, itu bukan astagfirullahaladzim, bukan. Enggak, aku salah lihat tuh. Masih harus positif thinking, enggak, aku enggak boleh dikuasai rasa takut, enggak. Waktu dia balik badan ngadap ke belakang, di situ ada lihat lagi. Memang betul ada sosok yang lagi begelantung di langit-langit kamarnya Roni. Di situ udah nggak bisa positif thinking lagi. Wah, teriak kan si Roni kan. Pingsan dia langsung Pak. Roni pingsan waktu itu selama beberapa jam dan dia baru sadar di malam harinya. Nah ketika terbangun Roni udah ngelihat keluarga udah kumpul itu semua kan, natap dia dengan wajah yang panik. Nah nggak lama kemudian Bu Rana lah yang ngomong, kamu nih kenapa Nak? Nenek tadi lihat kamu pingsan. Rumah sakit aja kita habis ini ya. Nah perkataan Bu Rana ini membuat Roni langsung terflashback Wak ke momen di mana dia melihat itulah tadi sosok penampakan laki-laki di kamarnya tuh. Dan karena masih trauma Wak, Roni cuma diam. Aduh Bu, parah Bu. Aduh gitu udah ngos-ngosan dia kan. Keluarga Roni pun jadi bingung Wak. Nah mereka pun berusaha lah ngajak Roni ngobrol lagi. Tapi udah Roni masih diam aja masih kayak shock gitu loh Wak. Dapat panic attack ya istilahnya. Dia nggak bisa ngejelasin sepatah kata apapun, makanya dia diam aja gitu. Nah khawatir terjadi sesuatu yang enggak, akhirnya malam itu Bu Ranat memilih tidur di kamarnya Roni, nemenin si Roni. Tapi karena Roni ini masih belum membaik juga, badannya masih makin panas, nah dia terus aku jadi sering nangis gitu loh. Gara kayak gitu, keesokan harinya Bu Ranat memutuskan untuk mengambil cuti demi bisa ngerawat Roni di rumah. Nah pas lagi berdua sama Roni, sebagaimana feeling seorang ibu Wak, Bu Rana ini ngerasa ada yang nggak beres sama anaknya. Bu Rana tuh mikir, ini kayaknya anakku ini bukan sakit biasa lah, ada sesuatu yang disembunyikan nih dari kami gitu. Nah dari pemikiran itu Bu Rana pun kembali lagi mengajak Roni buat mengobrol dari hati ke hati lah ya kan, supaya Roni ini mau cerita. Bu Rana nanya, Nak kenapa? Kamu ini kenapa sih sebenarnya? Lagi ada masalah kah? Coba kamu cerita dulu sama Mama, siapa tahu Mama bisa bantu katanya. Gak ada masalah Ma, gak ada, cuma beberapa hari belakangan ini kok aku sering ngeliatin hantu di rumah nih Ma ya. Gak pernahnya kan di rumah kita ini ada hantu Ma. Terus yang paling aneh, yang paling aku gak habis pikir, kemarin loh Pak Heru datang terus tiba-tiba dia ngilang Ma.
Nah, hilang dia, nggak ada, aku cari kemana-mana nggak ada. Oh, pokoknya diceritain lah semua sama si Roni kan, Wak, ke mamanya. Nah, mendengar cerita itu, Bu Rana itu langsung percaya, Wak, sama ucapan anaknya. Dia nggak langsung, kau halu juga, enggak. Dia macam, oke, anakku ngomong kayak ini, dia percaya aja. Yang ada di situ, Bu Rana berusaha untuk menenangkan Roni. Ya udah, nak, nggak apa-apa. Sekarang ada mama di sini, kamu udah nggak perlu takut. Dan alhamdulillahnya setelah ditemani sama mama aku, Nadia, keadaan aku berangsur-angsur membaik. Dia udah nggak demam dan ini juga udah nggak setakut kemarin lah. Tuh. Nah, karena Roni ini sudah membaik, Wak, keesokan harinya Pak Rahman, bapaknya Roni, mengajak Roni untuk pergi jalan-jalan. Nah, Pak Rahman beranggapan kalau mungkin Roni itu kemarin lagi jenuh aja sama tugas sekolah, jadi butuh refreshing nih. Ayo jalan-jalan, kata bapaknya kan. Nah, mendengar ajakan itu, Roni pun langsung mengiyakan dengan senang hati. Begitu juga dengan saudara-saudara yang lainnya. Nah, pas lagi jalan-jalan, Wak, Pak Rahman tiba-tiba kepikiran sama Pak Heru. Dan bapak berinisiatif buat datang ke rumahnya Pak Heru, Wak. Nah, situ Pak Rahman ngomong, kita ke rumah Pak Heru aja lah yuk. Bapak masih nggak enak pas ulang tahun Kak Minta kemarin dia nggak ada, kita bawain Pak Heru oleh-oleh aja yuk buat ganti acara makan malam kemarin, kata bapak. Nah, ajakan itu rupanya juga disambut baik sama Bu Ratna, Wak, di mana dia pun langsung menyetujui tanpa berpikir dua kali si Bu Ratna ini. Tapi karena nggak tahu rumahnya Pak Heru ini di mana, Wak, Bu Ratna mintalah alamatnya Pak Heru sama pihak bimbel, ya kan. Nah, setelah dapat alamat itu mereka langsung tuh tancap gas ke lokasi. Waktu nyampe ke sana, Wak, Roni dan juga keluarganya lihat ada sebuah tenda yang terpasang di depan rumahnya Pak Heru. Oke. Nah, awalnya mereka mikir kalau Pak Heru mungkin lagi ada acara hajatan kali ya, Nat, gitu kan. Tapi setelah kami tengok-tengok lagi, di sana ada juga beberapa orang yang lagi mengaji tahlil, Wak. Aduh. Ya kan? Penasaran, kami turunlah dari mobil, masuklah ke dalam rumahnya Pak Heru. Dan pas baru assalamualaikum gitu, pas baru sampai depan pintu, kami semua disambut sama seorang nenek-nenek. Nah, dia matanya sembab kalian, macamnya habis nangis gitu. Nenek-nenek. Gak lama Bu Rana bilang, assalamualaikum ibu, permisi, maaf mengganggu. Apa benar ini rumahnya Pak Heru? Oh iya betul Bu, ini rumahnya Pak Heru. Saya ibunya. Mohon maaf ya Bu ya kalau Heru ada salah sikap perbuatan sama ibu. Insya Allah saya juga udah ikhlas Bu, kata si nenek ini. Hah? Ini maksudnya apa nih? Saya udah ikhlas. Ibu makasih sudah datang Ibu ya. Makasih, ampun repot-repot kalian sampai datang ke sini. Kata si nenek tuh ngomong lagi. Bentar loh Bu, ini maksudnya gimana Bu? Pak Heru kenapa? Kata mamanya. Disitulah nenek ini bilang, Heru sudah meninggal 7 hari yang lalu, Wak. Dan hari ini kami lagi tahlilan hari ke-7 itulah. Apa nggak terkejut kami semua di situ? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun semua, ya kan. Pak Heru meninggal kenapa Bu? Astagfirullah, saya nggak dapat kabar Bu, saya turut berduka cita ya. Minggu lalu Pak Heru tuh memang nggak datang ke acara makan malam keluarga kami Bu, kami mengundang, makanya kami sekarang inisiatif buat nemuin Pak Heru di sini. Kami nggak tahu Bu kalau Pak Heru udah meninggal, maaf Bu ya, kata. Oh alah ya Bu, nggak apa-apa, memang sudah takdir anak saya umurnya sampai di sini gitu. Dan meninggal Pak Heru, meninggal 7 hari yang lalu. Nah, di sini ibunya Pak Heru pun kemudian menceritakan dulu tentang latar belakang dari Pak Heru semasa dia hidup, Wak. Jadi menurut keterangan sang ibu, Pak Heru ini adalah tulang punggung bagi keluarganya. Dia selalu membantu orang tuanya dalam membiayai sekolah adik-adiknya, dan dia selalu perhatian gitu sama orang tuanya. Dan selain itu, Wak, Pak Heru ini juga yang menanggung biaya pengobatan ibunya yang waktu itu lagi sering sakit-sakitan lah. Nah, selain menceritakan latar belakang dari Pak Heru, ibunya tentunya menceritakan kalau Pak Heru itu meninggal dunia gara-gara ketabrak mobil waktu mau pergi ke tempat bimbelnya untuk absensi, Wak. Jadi bukan ke restoran A, bukan ke rumah Kunat, tapi ke tempat bimbel mau absen dulu. Ketabrak, dar gitu. Nah, waktu ketabrak sebenarnya Pak Heru itu masih bernapas, Wak, tapi kondisinya udah kritis. Untungnya si penabrak tadi tanggung jawab, langsung bawa lah Pak Heru ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit itulah Pak Heru udah nggak bisa diselamatkan lagi, meninggal Pak Heru. Setelah Pak Heru meninggal, Wak, si penabraknya ini alhamdulillahnya kata ibunya Pak Heru tetap mau tanggung jawab dia sama kami, Bu. Katanya dia mau nanggung biaya sekolah adik-adiknya Pak Heru dan juga biaya pengobatan saya, katanya. Nah, dengan adanya informasi ini artinya alasan Pak Heru nggak datang ke acara ulang tahunnya Kak Mita waktu itu ya adalah karena itu, Pak Heru kecelakaan itu loh sampai meninggal dunia. Nah, setelah mendengar cerita itu, Roni, aku Nat yang dari tadi menyimak tuh apa nggak langsung shock atau astagfirullahaladzim, merinding lah di sebadan badan. Astaga, kalau Pak Heru meninggal 7 hari yang lalu,
Terus kemarin yang ngeles datang ke aku belajar sama aku tuh siapa? Iya kan? Kan dia datang 2 hari setelah setelah mereka acara tuh. Meskipun di situ si Roni takut, Roni berusaha untuk positive thinking dan menganggap, oh mungkin kemarin arwahnya Pak Heru ini datang ke rumahku buat pamitan kali ya. Dan ternyata yang mikir kayak gitu nggak cuma Roni aja, mamanya juga, Bu Ratna ngomong sama si Roni, udah ya nak ya, udah kamu nggak usah takut. Paling kemarin Pak Heru datang tuh ya udah buat pamitan sama kamu aja. Nah, dengar perkataan ibunya, aku udah agak lumayan tenang lah gitu dan udah nggak separno sebelum-sebelumnya tuh loh. Terus setelah mengobrol panjang lebar sama ibunya Pak Heru, Bu Ratna pun lalu mengajak keluarganya pergi ke makam Pak Heru untuk mendoakan almarhum. Dan gak cuma itu aja, selain berziarah, Bu Ratna dan juga Pak Rahman ini, orang tuanya si Roni ini, juga tergerak untuk membantu keluarga Pak Heru untuk bisa meringankan beban mereka. Entah apa bentuk bantuannya, aku pun juga gak dijelasin secara detail, yang jelas mama bapakku juga bantuin lah gitu. Nah terus selang beberapa bulan setelah kematiannya Pak Heru, Roni akhirnya baru tahu nih kalau sosok wanita bermata sama mulut bolong tuh Nadia yang ada di kamar mandi itu mungkin sosok penghuni di rumahnya. Dan menurut keterangan kawannya Roni yang IndiHome, pada saat itu sosok wanita ini menampakkan diri karena dia pengen ngejahilin Roni aja. Cuman untungnya sebelum hal itu terjadi, arwahnya Pak Heru ini udah buru-buru datang untuk melindungi Roni dari gangguan sosok itulah gitu. Nah, walaupun aku sebenarnya udah terlanjur nengok sih Nat, tapi udahlah gitu kan. Dan meskipun sempat trauma melihat sosok mengerikan itu, di sisi lain Roni ini juga terharu karena Pak Heru masih berusaha berbuat baik pada Roni walaupun sudah tidak lagi berada di alam yang sama. Jadi gitu dia ceritanya. Oke jadi itu tadi pengalaman horor yang menimpa Roni ketika les bersama guru privatnya. Roni betul-betul udah gak pernah nyangka kalau ternyata Pak Heru, guru les yang sangat baik itu ternyata udah meninggal. Dan arwahnya sempat mendatangi Roni untuk berpamitan. Kematian Pak Heru itu tentunya membuat Roni merasa sedih sekali karena dia harus kehilangan seorang guru yang sangat baik dan juga berjasa pada hidupnya. Dari kisah ini kita seolah diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Karena apa Karena kita tidak pernah tahu seberapa lama kita bisa terus ketemu, terus bercakap-cakap dengan mereka. Yang namanya umur nggak ada yang tahu Bisa jadi pertemuan kita dengan orang-orang di sekitar itu adalah momen terakhir kita sebelum terpisah selama-lamanya. Makanya baiklah kita semua sama kawan kalian, sama keluarga kalian, sama saudara kalian, pasangan kalian, ataupun guru-guru kalian ya. Dan sebelum aku menutup video ini, mari kita doakan sama-sama semoga almarhum Pak Heru diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.